Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Muklisin di mata kuliah Tumpang Sari. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara menjodohkan tanaman ya untuk digunakan dalam pertanian Tumpang Sari menggunakan cat yang sederhana. Kali ini kita akan belajar tentang cover crops. Apa sih cover crops itu? Lalu apa manfaatnya? Akan kita bahas di slide kita kali ini. Cover crop atau bahasa Indonesia itu tanaman penutup tanah ya. Banyak sekali penelitian mengenai hal ini. Kalian bisa searching di Google ya, dari UGM, dari IPB ataupun dari kampus-kampus ternama lainnya. Cover crop ini dalam Tumpang Sari bisa disebut bukan tanaman utama ya, tapi keberadaannya dalam Tumpang Sari itu dia punya fungsi lain. Dia bisa untuk meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kualitas air, lalu dia bisa mengendalikan hama penyakit dalam pertanian. Sering juga disebut sebagai mulsa hidup. Kalau petani kita ya secara konvensional menggunakan mulsa plastik ya untuk mengendalikan gulma, maka kita juga bisa menggunakan cover crop ini untuk mengendalikan gulma. Bagaimana caranya, Pak? Jadi ketika kita menumbuhkan cover crop di lahan kita ya, bersandingan dengan tanaman utama, ketika si cover crop ini dia sudah tumbuh dengan baik, lalu populasinya juga bagus, dia otomatis akan mengalahkan ya si populasi si gulma tadi gitu. Jadinya dia mendominasi lahan kita gitu. Tapi bisa disebut juga gini nih, kayak daripada lahan itu ditumbuhi gulma kan lebih baik ditumbuhi sesuatu yang bermanfaat gitu. Walaupun mungkin nggak bisa dijual secara langsung. Bisa jadi dia sebagai penaung tanah, bisa jadi dia sebagai pengembali kesuburan dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya seperti itu. Yang banyak digunakan itu adalah legum ya, karena legum ini tanaman mandiri yang bisa menghasilkan N-nya sendiri ya. Dia juga bisa menghasilkan makanan bagi si petani, juga bisa dijual. Jadi ya plus-plusnya banyak, kira-kira seperti itu. Itu ada tanaman yang sebelah kanan itu tanaman apel, lalu di bawahnya itu bukan rumput liar ya, tapi sengaja ditanam sebagai cover crops ya. Ada juga di situ yang bapak-bapak di antara pohon cemara itu di Amerika ya. Kalau di Amerika Natal itu dia banyak sekali apa orang-orang Amerika tuh mencari pohon pohon cemara ya untuk Natal di rumahnya dipasangi lampu. Jadi dia di antara tanaman cemaranya itu dia ditanami sesuatu di situ. Itu sengaja itu. Itu bukan gulma tapi cover crops ya. Itu di sebelah kiri itu ada yang dalam pot itu adalah apel ya. Di bawah di pinggir-pinggirnya itu ada bunga-bunga. Itu cover crops. Dia sengaja ditanam ya. Bukan gulma. Sekali lagi bukan gulma. Yang di sebelah kanan juga ada gandum itu. Di antara gandumnya itu ada kacang, sepertinya kacang-kacangan legum, tapi saya yakin itu legum. Di bawahnya itu ada ladang anggur, itu ladang anggur. Tapi belum keluar ya daun-daunnya, mungkin baru berganti musim. Di tengah-tengahnya itu dia ditanami bunga kamomil ya. Jadi daripada ditumbuhin gulma, lebih baik ditumbuhin kamomil karena kamomil punya fungsi lain ya. Nanti akan dibahas di slide berikutnya apa sih fungsi-fungsi dari cover crops itu. Di sebelah kanan kita itu ada tabel ya, sedikit contoh tanaman yang bisa digunakan sebagai cover crop ya. Ada dari keluarga Brassica, dari jenis legum dan non-legum. Mana yang kita tahu? Oh, itu ada sorghum yang bagian bawah ya, paling bawah itu ada sorghum ya. Sorghum ternyata bisa juga digunakan sebagai cover crops ya. Manfaatnya banyak sekali dari konservasi lahan ya, lalu pengendalian erosi, makanan hewan ternak, lalu juga untuk melestarikan hewan liar ya, makhluk-makhluk liar ya. Juga bisa sebagai, oh untuk kebun pertanian organik juga bisa. Lalu meningkatkan kesehatan tanah, ada green manure di situ ya. Jadi dia memberikan kesuburan manure itu kan kotoran. Misalnya green manure itu kompos gitu. Jadi dia ketika mati, sisa-sisa tanamannya itu bisa berfungsi layaknya pupuk.
Dan yang terakhir itu yang di sebelah kanan itu ada provide food and shelter for livestock. Oh, menyediakan makanan dan naungan bagi hewan, hewan peliharaan ya. Kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah konservasi air dan tanah. Pengolahan tanah yang intensif ya, yang terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan erosi dan nantinya akan merugikan petani ya, karena kualitas tanahnya itu akan berkurang. Karena banyak terbawa nutrisinya oleh air hujan, lalu tanah-tanahnya juga bisa berkurang ya, lapisan paling atas topsoilnya didegradasi oleh angin. Nah, dengan diberikan cover crop ini, si tanah tadi bisa kita lindungi dari erosi. Dia bisa bekerja baik ketika dia masih hidup ataupun ketika si cover crop ini dia sudah mati ya. Kalau dia ketika masih hidup, dia kan punya kanopi bagian atasnya itu daunannya. Itu kan melindungi dari siraman hujan ya ataupun air dari irigasi. Kalaupun dia sudah mati ya si tanaman cover crop tadi, sisa-sisa tanamannya ada daunan, rantingnya, batangnya itu kan jatuh ke tanah dan itu pun masih bisa untuk melindungi lapisan tanah kita dari erosi air maupun angin. Dia juga bisa menyetabilkan agregat tanah ya karena si cover crop ini kan perakarannya menembus tanah. Tanah-tanah yang gampang tercuci oleh erosi, nantinya dia akan dicengkram sama perakaran ini. Dan tidak hanya dicengkram lalu dia tahan erosi, tapi juga dia dipecah ya, yang tadinya terlalu kompak, yang terlalu kaku gitu. Dia ditembus perakaran, jadinya dia lebih gembur ya. Agregat tanahnya juga bisa diperbaiki. Kalau dalam penggunaan jangka panjang, cover crop ini dia bisa meningkatkan bahan organik tanah ya. Iya, karena kalau sering dipakai, sering ditanam di lahan kita, artinya lebih banyak sisa-sisa tanaman yang akan terakumulasi di lahan kita ya. Pak, gulma juga kan tumbuhan. Apakah sisa-sisanya juga memberikan bahan organik tanah? Iya, memberikan bahan organik tanah juga. Tapi sisa-sisa dari gulma tadi itu bisa menjadi investasi ataupun vektor dari penyakit ya. Kalaupun tidak penyakit, setidaknya sisa-sisa dari biji-bijian si gulma yang ada di lahan kita itu ya bisa menjadi gulma untuk musim berikutnya gitu. Ya kalau bisa milih, lebih baik sisa-sisa tanaman cover crop lah yang ada di lahan kita daripada sisa-sisa gulma. Yang satu berdampak negatif, yang satu berdampak positif. Bahan organik yang dari sisa-sisa cover crop tadi nantinya akan meningkatkan water hold capacity atau kapasitas ikat air ya. Dia layaknya spon di dalam tanah itu. Jadi kalau tanah yang bahan organiknya lebih rendah itu biasanya lebih gampang kehilangan air, lebih gampang kering. Sedangkan bahan organiknya itu bagus ya, dia seperti yang tanah yang banyak humusnya gitu ya. Dia tidak gampang kering gitu. Dia juga tidak gampang tergenang. Jadi bagus sekali. Di situ efek infiltrasi air. Ya, infiltrasinya dia menjadi bagus, efeknya dia tidak gampang tergenang, tapi juga water hold capacity-nya meningkat. Jadinya tidak gampang tergenang, juga tidak gampang menguap kering. Bagus sekali. Dia meningkatkan bahan organik ya, seperti kita bahas tadi. Lalu agregatnya meningkat, ya, water hold capacity dan porositas tanah ya. Jadi tanah itu kepadatan yang berkurang. Jadi dia lebih gembur ya. Jadi bagus untuk perakaran tanaman utama kita. Lalu fungsi berikutnya adalah nutrient cycling ya. Dari penambahan bahan organik tanah itu nantinya akan berdampak kepada siklus nutrisi ya atau pendaur ulangan nutrisi yang ada di tanah. Kok bisa kayak gitu sih, Pak? Iya, di tanah itu ada agen pendaurnya, yaitu mikroba ya, mikroorganisme. Mereka itu merombak sisa-sisa tanaman yang ada di dalam tanah, yang nantinya terurai sehingga bisa menghasilkan nutrisi bagi tanaman gitu.
Untuk bisa melakukan kerja itu juga si mikroba tadi ya butuh makanan juga ya. Ya dikasih modal, istilahnya modalnya dari mana? Ya bisa ditambahkan dari bahan organik hasil dari cover crop ini. Ada beberapa contohnya ya, ada sereal rye itu ya, ada oat, rye, benar nggak? Rye. Ada sorghum juga di situ. Sebenarnya banyak ya. Kalian bisa cari referensi ya kalau mau. Fungsi berikutnya adalah fiksasi nitrogen dan scavenger itu artinya pengais. Berarti dia mengumpulkan lah ya. Jadi fungsinya adalah fiksasi nitrogen dan mengumpulkan nutrisi. Oke. Jadi ada statement itu dari Ajainir ya, dari seorang pengajar dari Iowa State University. Dia bilang ketika tanaman legum mati ya, lalu sisa-sisanya itu jatuh ke lahan kita ya, terkubur, terurai di situ. Si sisa-sisanya itu dia membawa 40% sampai 60% nitrogen yang dia dapatkan selama dia hidup gitu. Lalu dia bisa digunakan untuk menyuplai nitrogen yang ada di tanah gitu. Jadi dia itu layaknya apa sih? Tanaman legum itu dia itu kayak kantong uang gitu, kantong nitrogen. Jadi walaupun dia sudah mati, pada dasarnya itu udah pupuk gitu. Jatuh ke tanah, 40% sampai 60% di tubuhnya itu, nitrogen yang ada di tubuhnya itu, mungkin ya kalau 60% yang dia bisa kasih ke tanah, berarti 40%-nya menguap ke udara ketika dia mati. Tapi dari sisa-sisa tanamannya itu, tidaknya ada 40-60% nitrogen ya di dalam sisa tanamannya itu. Dan nantinya sisa-sisa nitrogen dari sisa tanaman ini akan masuk ke dalam tanah ya. Kira-kira seperti itu. Di tabel itu ada perbandingan. Jadi di sebelah kirinya itu ada jenis-jenis tanaman penaung di situ ya, cover crop, ada crimson clover ya, bunganya dia seperti merah atau kejinggaan gitu. Ada red clover. Ini mungkin nggak populer di Indonesia atau memang tidak ada ya. Lalu di sebelah kanannya itu adalah kontribusi nitrogennya. Jadi berapa nitrogen yang bisa diberikan dari beda komoditi yang ada di sebelah kiri itu ya. Itu LB itu pon ya. A itu acre, pon per acre. Silakan kalian konversikan pon acre itu kalau dijadikan kilogram per hektar berapa. Kira-kira 2 kali lipatnya kemungkinan. Jadi kalau Crimson Clover itu dia bisa menghasilkan 50 sampai 125 pon per acre ya untuk nitrogen. Maka paritas lain dia atau tanaman lain ya, cover crop yang lain dia bisa menghasilkan jumlah yang berbeda. Kayak hairy veg itu dia 100 sampai 120 ya, jauh lebih tinggi daripada Crimson Clover. Artinya apa? Beda tanaman akan beda ya pemberian nitrogennya ke tanah ketika dia menjadi sisa-sisa tanaman. Jadi ya pinter-pinter kita aja pilih mana yang kira-kira cocok ya. Misalkan kita pengen yang memperbaiki nitrogen di tanah, ya memberi suplai tambahan nitrogen ke tanah, kita punyanya apa, ya itu yang kita pilih gitu. Lalu fungsi lain adalah menggemburkan tanah ya. Perakaran cover crop meningkatkan macropores ya. Jadi pori-pori makronya itu meningkat. Juga nantinya akan memperbaiki jalur akar ya. Jadi ada jalan-jalan kecil untuk perakaran di tanah itu ya. Gara-gara makropornya meningkat. Jadi si akar tadi gampang untuk mempenetrasi ya. Tidak hanya perakaran yang diuntungkan di situ, tapi juga udara dan air. Jadi kalau udara airnya itu bagus di dalam tanah itu, otomatis pertumbuhan si tanaman itu juga bisa ikut terdongkrak ya. Kalau dia makropor bahkan mikro sama kalau dia mikropor dengan makropor yang jelek ya, maka aerasi ataupun itu ya apa
eh, apa sih, kalau aerasi itu kan untuk udara, kalau untuk air apa? Kira-kira seperti itulah. Jadi dia udara sama airnya itu ya seimbang gitu ya. Kalau dia aerasinya jelek, oh drainase ya, lawan aerasi drainase. Kalau aerase ataupun drainasenya jelek, maka nggak seimbang. Bisa jadi di situ terlalu banyak air sehingga udaranya sedikit, jadinya tanamannya stres dan lain sebagainya. Paham nggak? Oke. Kemampuan penetrasi tergantung spesies. Iya, beda tanaman akan berbeda tipe perakarannya ya. Jadi ya ada yang perakarannya dangkal, ada yang perakarannya dalam, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah gitu ya. Jadi ya beda tanaman cover crop yang kita pilih, maka efek terhadap penggemuran tanah juga akan berbeda. Dia juga dapat memompa nutrisi tanah dari lapisan yang dalam ke lapisan tanah. Mungkin kalian mau bertanya tentang ini, bagaimana sih Pak, kok tanaman bisa menarik nutrisi yang ada di bawah tanah itu ya, bisa akhirnya nutrisi itu naik ke atas, itu bisa dijelaskan kalau kalian membaca tentang ilmu tanah. Sudah dapat ya? Atau kalian tanya ke dosen-dosen yang mengampu, kayak Pak Tirto ya, Pak Majid. Meningkatkan biologi tanah ya, menurut penelitian ya, secara umum di lapisan topsoil atau lapisan tanah yang paling atas di ladang pertanian itu, dia bisa mengandung 2.500 sampai 5.000 pon per ekar ya. Lagi-lagi pon per ekar ya. Makhluk hidup. Jadi kalau makhluk hidupnya itu ditimbang, kira-kira dapat segitu. 2.500 pon per ekar. Bisa dari cacing, serangga, bakteri, nematoda, jamur, dan sebagainya. Kira-kira cuma ketebalan 6 inci. Kalau dia 1 ekar itu dia beratnya kira-kira segitu, 2.500 sampai 5.000. Nah, jumlah ini bisa ditingkatkan dengan penambahan yang namanya bahan organik. Bahan organik tadi seperti kita ketahui itu adalah hasil dari si cover crop tadi ya, gitu. Jadi dengan menanam cover crop, kita akan bisa membantu ya meningkatkan, mengoptimumkan bahan organik tanah yang nantinya dia bisa untuk membantu kehidupan atau biologi yang ada di dalam tanah. Lalu fungsi berikutnya adalah biofumigasi. Cover crop dapat digunakan untuk menekan nematoda, bakteria, jamur tanah yang menyerang tanah. Loh, kok bisa Pak? Di satu sisi tadi dia membantu biologi, di satu sisi dia membunuh biologi yang lain. Dalam hal ini adalah nematoda, bakteri atau jamur yang mengganggu ya. Karena tanaman itu makhluk hidup. Jadi dia juga bisa mengenal ya, mana-mana makhluk hidup yang bermanfaat bagi dia, mana yang berbahaya bagi dia. Antara makhluk hidup dengan hama penyakit ya, itu dia memang terus terjadi perang istilahnya dari dulu gitu ya. Lalu si tanamannya misalkan diserang sama hama tertentu, maka si tanaman itu akan beradaptasi ya dengan memproduksi perlindungan. Bisa dalam bentuk perlindungan fisik seperti duri atau bau-bauan gitu. Atau juga dia bisa dalam bentuk menghasilkan racun gitu. Racunnya tidak hanya di dedaunan atau batang, tapi juga bisa dihasilkan di perakaran untuk membunuh dari itu patogen-patogen ya, biologis-biologis yang berbahaya bagi si tanaman gitu. Jadi ketika kita menanam tanaman yang dia bisa menghasilkan kimia tertentu atau racun tertentu untuk membunuh bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba pengganggu, itu sangat membantu sekali dalam mengendalikan hama penyakit ya, yang bisa bersifat spesifik ya, nematoda tertentu atau bakteri tertentu atau jamur tertentu. Nah, contohnya ada dari famili Brassicaceae. Dia bisa memproduksi glukosinolat. Apa itu? Glukosinolat itu ada di akar, batang, dan daunannya. Jadi dia tidak hanya di akar,
Jadi ketika tanaman yang mengandung glukosinolat ini mati, dia membusuk lalu si glukosinolatnya itu dia menjadi apa itu? Isotiosianat gitu ya. Menjadi dan senyawa lainnya. Nah, si isotiosianat ribet ya, oke. Itu dia racun ya, bisa menekan berbagai penyakit yang dihasilkan dari tanah ya, atau soil-borne disease. Juga berbagai nematoda dan juga bisa menekan gulma ya. Hebat sekali kimianya. Nah, itulah kenapa tanaman-tanaman tertentu itu bisa digunakan untuk mengendalikan HPT ya, hama, penyakit, jamur, bakteri, bahkan dia bisa mengontrol gulma ya. Jadi mereka mengadakan peperangan di dalam tanah lewat ini racun-racun yang dihasilkan secara alami oleh tanaman. Menekan gulma ya kita sudah cerita tadi dan juga memproduksi alelokimia. Yang kita bahas tadi sebelum di slide itu kayak glukosinolat itu adalah salah satunya bentuk dari alelopati ya, atau alelokimia. Juga fungsi lainnya ada rotasi tanaman ya. Kalau rotasi tanaman ini misalnya kita nanam jagung gitu. Jagung lalu kita mau rotasi dengan katakanlah cabai gitu. Ketika si cabai tadi kita rotasi, setelah si jagung itu dipanen gitu, maka belum bisa dikatakan kalau kita melakukan tumpang sari gitu. Tapi ada kalanya kita menanam cabai itu sebelum beberapa hari katakanlah sebelum tanaman jagung kita dipanen. Lalu sebelum tanaman dipanen itu si cabai ini sempat tumbuh gitu ya, keluar berkecambah, maka itu bisa kita bilang kita sudah melakukan tumpang sari gitu kan. Tapi ada kalanya kita menanam tumpang sari itu apa ya? Kita kan tadi kan berbicara tentang cover crop ya dalam tumpang sari gitu kan. Tapi ada kalanya si cover crop ini juga tidak dipakai dalam tumpang sari, tapi hanya sekedar sebagai tanaman untuk merotasi ya, merotasi lahan kita gitu. Karena dia ditanamnya setelah tanaman kita di musim sebelumnya itu dipanen. Jadi nggak ketemu gitu ya. Jadi ketika si cover cropnya tumbuh, si tanaman yang sebelumnya itu sudah hilang dari lahan, sudah kita panen. Jadi kalau kasusnya seperti itu dia si cover crop tadi bukan sebagai tanaman eh, cover crop dalam tumpang sari, tapi dia sebagai rotasi tanaman. Paham nggak? Maaf ya belibet-libet. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah, kalau ada kesempatan di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya bagaimana sih Pak kita memilih cover crop yang cocok untuk di pertanian tumpang sari kita ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Maaf untuk segala keterbatasan, keterlambatan. Oke. Kebetulan minggu ini saya drop sekali, capean, tambah lagi cuaca ya. Oke. Banyak sekali kerjaan saya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya.